Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM adalah inovasi kebijakan untuk mentransformasi sistem pendidikan tinggi di Indonesia sehingga kampus menghasilkan lulusan yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Dasar hukum pelaksanaan kurikulum MBKM adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program studi pada perguruan tinggi negeri, Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. MBKM dijalankan melalui 4 pilar kebijakan, yaitu 1. Pembukaan program studi baru, 2. Sistem akreditasi perguruan tinggi, 3. Perguruan tinggi berbadan hukum, dan 4. Hak belajar di luar program studi. Kegiatan MBKM diikuti oleh mahasiswa sebagai penerima manfaat, dosen, tenaga kependidikan, pengelola perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, LPPM, pelaku usaha dan industri, serta mitra perguruan tinggi sebagai fasilitator. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Republik Indonesia sebagai regulator. Pengalaman mahasiswa pada kegiatan Kampus Merdeka akan berpengaruh besar terhadap kesiapan karirnya. Kampus memastikan mahasiswa mampu mengikuti perubahan dunia luar melalui proses penerapan ilmunya di dunia industri masa kini sebelum kelulusan. Ragam kegiatan yang tersedia pada program Kampus Merdeka yaitu magang bersertifikat, studi independen, kampus mengajar, Indonesian International Student Mobility Award atau IISMA, pertukaran mahasiswa merdeka, membangun desa atau KKN tematik, proyek kemanusiaan, riset atau penelitian, dan wirausaha. Pelaksanaan kegiatan MBKM oleh mahasiswa akan dilaporkan ke PDDikti setelah proses konversi nilai. Pelaporan kampus ke PDDikti terbagi pada awal semester dan akhir semester. Data pendukung seperti skala nilai yang digunakan kampus dan periode kuliah, data mahasiswa, daftar mahasiswa, dan data pokok lainnya. Data perkuliahan seperti mata kuliah, kurikulum, kelas, KRS, dan aktivitas mahasiswa wajib dilaporkan ke PDDikti sesuai lini masa. Academic Management System on Cloud atau AMS Cloud telah mendukung program MBKM, baik untuk program pertukaran pelajar maupun juga non-pertukaran pelajar. Berikut ini adalah fitur-fitur yang hadir untuk memudahkan sivitas akademika dalam pelaksanaan program MBKM. Pertama, pemetaan prasyarat oleh kampus. Setiap kampus memiliki kebijakan yang berbeda terkait prasyarat yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa peserta MBKM. E-akademik memungkinkan kampus untuk menentukan sendiri prasyarat yang akan diberlakukan, termasuk pengumpulan file terkait berkas-berkas yang diperlukan. Kedua, pemetaan lokasi MBKM untuk program non-pertukaran pelajar. Kerjasama kampus dengan pihak eksternal dalam program MBKM dapat dipetakan dalam e-akademik. Data referensi lokasi beserta detailnya secara otomatis muncul pada form pendaftaran mahasiswa peserta MBKM. Ketiga, mahasiswa bisa mendaftar secara mandiri. Aplikasi e-akademik mengakomodasi proses pendaftaran mandiri oleh mahasiswa untuk mengikuti program MBKM melalui portal akademik. Form pendaftaran telah disesuaikan dengan kebutuhan data pelaporan PDDikti. Setelah proses pendaftaran selesai, mahasiswa menunggu pengumuman persetujuan. Keempat, sistem seleksi dalam proses pendaftaran. Setelah mahasiswa melakukan pendaftaran, proses seleksi berlangsung melalui pengecekan kriteria yang dipersyaratkan dalam mengikuti program MBKM. Persetujuan maupun penolakan pendaftaran MBKM dilakukan oleh operator melalui aplikasi e-akademik.
Fitur catatan kepada tiap mahasiswa juga telah disematkan pada aplikasi ini. Kelima, dosen dapat menginput nilai pada aplikasi. Dosen secara mandiri dapat memilih kelas serta memberikan penilaian langsung pada para mahasiswa yang mengikuti program MBKM melalui aplikasi e-akademik. Keenam, pendataan hasil akhir program MBKM. Aktivitas program MBKM menghasilkan data pendukung yang wajib dilaporkan, di antaranya tanggal mulai dan selesai program, serta judul laporan akhir program MBKM. Mahasiswa yang telah selesai mengikuti program MBKM secara mandiri dapat melakukan submit data-data tersebut melalui e-akademik. Seluruh fitur tersebut dapat kampus Anda nikmati melalui paket AMS Cloud yang terdiri dari e-admisi, aplikasi pendaftaran online PMB, e-registrasi, aplikasi pengelolaan data registrasi dan registrasi mahasiswa, e-pembayaran, aplikasi pengelolaan data pembayaran mahasiswa, e-akademik, aplikasi pengelolaan data dan administrasi akademik yang mendukung penuh pelaporan ke Pedidikti Neo-Feeder, e-alumni, aplikasi pengelolaan basis data alumni dan tracer study. Kami sertakan pula dua aplikasi eksklusif, yaitu e-Feeder, integrator pelaporan data perguruan tinggi sesuai dengan standar dan format yang ditetapkan Dikti. M-Kampus, aplikasi mobile untuk kemudahan presensi mandiri, akses informasi akademik, dan kegiatan seputar kampus. Kami juga menyediakan solusi on-cloud lainnya bagi kampus, seperti ESDM, aplikasi untuk pengelolaan data kepegawaian, e-keuangan, aplikasi untuk pengelolaan anggaran, keuangan, dan akuntansi, e-riset, aplikasi untuk pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat, e-aset, aplikasi untuk pengelolaan aset, e-SPMI, aplikasi untuk pengelolaan penjaminan mutu internal, e-Kampus Cloud, sistem informasi manajemen kampus terintegrasi sesuai dengan regulasi Dikti. Nikmati berbagai keuntungannya seperti proses setup cepat dan mudah, sistem sewa hemat dan terjangkau, bebas biaya maintenance, pengembangan, dan tenaga TI, investasi infrastruktur Rp0, integrasi pelaporan Pedidikti, integrasi pembayaran host to host, point to host, dan virtual account, jaminan keamanan data. Berlangganan sekarang dan nikmati kemudahannya. E-Kampus, platform ekosistem perguruan tinggi.